Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para sahabat sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa kabar para sahabat sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan atas segala karunia yang tercurah kepada kita semuanya, menambahkan keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dalam kesehatan sehat walafiat dan dalam taufiknya sehingga kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Itulah, dan sungguh bahwa hikmah diutusnya para nabi dan rasul adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri atau menjauhkan diri dari perbuatan syirik, baik yang kecil maupun yang besar. Para sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini ada sebuah review atau ringkasan dari beberapa risalah yang berhasil kami ringkas. Mudah-mudahan dapat untuk memurajaah ilmu atau bekal ilmu terkhusus untuk diri pribadi, dan barangkali ada manfaatnya untuk para sahabat sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga tertuju nasihat ini atau pembacaan risalah ini tertuju wabil khusus untuk saudara-saudara saya, khususnya di berbagai tempat, famili, karib kerabat yang ada hubungan rahim terutama dan utama, yang mudah-mudahan atas terbacanya risalah ini dari berbagai risalah yang berhasil kami kumpulkan, mudah-mudahan dapat memotivasi untuk kita merenungi akan jati diri kita bahwa kita adalah seorang hamba. Yang pertama adalah bahwasanya hidayah itu haruslah kita jemput. Sekali lagi, hidayah itu harus kita jemput. Kemudian yang kedua adalah kewajiban kita sebagai seorang hamba itu apa. Kemudian juga kita melihat apa sebenarnya prioritas dakwah ini yang diemban oleh para nabi dan rasul. Sebenarnya prioritas apa yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul. Kemudian juga bahwa kita mengetahui bahwa Islam itu dibangun di atas ilmu. Oleh karena itu wajiblah kita sebagai seorang hamba untuk beribadah di atas ilmu. Kemudian yang juga perlu kita sama-sama mengingatkan diri adalah bahwa ketika kita menyadari diri bahwa kita seorang hamba dan kita mengetahui prioritas dakwah para nabi dan rasul adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga bahwa kita menyadari bahwa agama Islam dibangun di atas ilmu dan kita wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, maka yang tak kalah penting adalah kita memperhatikan bahwa ibadah itu ternyata memiliki syarat-syarat dan rukunnya. Para sahabat sekalian, review yang pertama dari risalah yang telah berhasil Anda kumpulkan, bahwasannya hidayah itu haruslah kita jemput. Para sahabat sekalian, para famili yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa seringlah kita mendengar bahwa seorang muslimah misalnya ketika ditanya kenapa Anda belum memakai jilbab, sering kita mendengar jawaban nanti saja kalau sudah dapat hidayah. Apabila kita mengajak ngaji atau mengajak ke majelis taklim seseorang, mungkin saya belum mendapat hidayah, nanti saja. Apabila kita mengajak seorang laki-laki, seorang muslim untuk sholat berjamaah ke masjid, nanti saja kalau sudah mendapat hidayah. Atau barangkali ada seorang teman kita yang belum berangkat haji padahal mampu, maka dirinya mengatakan belum mendapat panggilan atau belum mendapat hidayah. Nah, apakah demikian? Tentu kita tadaburi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, sungguh akan kami berikan petunjuk atau hidayah kepada mereka untuk istiqomah di jalan kami. Jelas, terang benderang daripada hikmah dari firman Allah
yang mulia di dalam surat Al-Ankabut ayat 69 ini. Itulah bahwasannya hidayah itu harus dijemput, bahwa menghadiri majelis ilmu itu adalah sumber hidayah. Duduk di majelis ilmu yang dibacakan qala Allahu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salaful ummah, dengan pemahaman atas keduanya merujuk kepada pemahaman salafus soleh, itu adalah sumber hidayah. Oleh karena duduklah di majelis ilmu. Kemudian hal kedua yang menjadi review yaitu kewajiban apa sebenarnya ketika kita menyadari diri bahwa kita adalah hamba Allah. Apa hak dan kewajiban kita? Kita perhatikan nasihat Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'ad bin Jabal, sahabat yang mulia radhiyallahu an, ketika beliau mengutus Mu'ad untuk berdakwah di Yaman. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib dipenuhi para hambanya, dan apa hak para hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah? Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah mereka hanya beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Afwan, ini adalah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, ini adalah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal. Adapun ketika nasihat atau wasiat Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal di bab lain, yang ketika ini adalah juga masih terkait dengan prioritas utama dakwah tauhid tentunya. Tapi ini adalah hal penting sebenarnya, bahwasannya kadang kita tidak menyadari bahwa kita seorang hamba, tapi kita tidak mengetahui hak dan kewajiban kita. Nah, hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari ini adalah penting menjadi renungan tadabbur kita atas ayat-ayat atau wahyu ilahi ini, dan ini sabda Nabi SAW yang sangat agung faedahnya akan kesadaran diri bahwa kewajiban kita apa dan hak kita apa. Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan hak para hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Subhanallah. Ini sangat agung tentunya. Kemudian review yang ketiga adalah, permasalahan yang ketiga adalah prioritas dakwah. Bahwa kita menyadari bahwa kita seorang hamba, kita harus mengetahui sebenarnya ilmu atau permasalahan apa yang prioritas pertama dan utama harus kita ketahui, harus kita pelajari. Kita tadaburi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang hak melainkan aku, maka sembahlah aku olehmu sekalian. Surat Al-Anbiya ayat 25. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Jauhilah hal-hal yang disembah selain Allah yang mereka ridho disembah. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad ke Yaman, sebagaimana yang tadi disampaikan di awal. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, beliau SAW berkata kepadanya, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Maka jadikanlah dakwah engkau pertama kali pada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mentauhidkan Allah, untuk melaksanakan sholat dan seterusnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahullahu taala. Kemudian itu adalah
review yang ketiga, yakni prioritas dakwah. Ternyata para nabi dan rasul, prioritas dakwah yang utama dan pertama adalah wajibnya kepada umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari perbuatan syirik atau menjauhkan diri dari menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dengan sejauh-jauhnya. Kemudian selanjutnya adalah bahwa disampaikan di awal bahwa Islam dibangun di atas ilmu. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Oleh karena itu Al-Quran memuji orang-orang berilmu sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ini adalah keutamaan ilmu. Oleh karena itu, pesan tinta emas yang ditulis oleh Al-Imam Bukhari dan dinukil oleh para ulama, al-ilmu qoblal qaul wal amal, yang berdasarkan surat Muhammad dan berdasarkan dalil surat Muhammad ayat 19, al-ilmu qoblal qaul wal amal, ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Ini adalah sebagai landasan, dudukan dasar bagi seorang di dalam berucap dan beramal harus berdasarkan ilmu. Terlebih orang-orang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari penjelasan atau dari pemaparan di atas beberapa poin adalah tidak lain kita akan dapat menyerap itu semuanya, menjadikan bekal itu semuanya, tidak lain dan tidak ada jalan lain kecuali duduk di majelis ilmu. Oleh karena itu, kesadaran diri duduk di majelis ilmu itu pun dinasihatkan oleh para ulama. Kita duduk di majelis ilmu pun harus selektif. Mana buktinya? Athar dari para ulama yang mewajibkan kita untuk selektif di dalam duduk di majelis ilmu, di dalam mencari ilmu. Perkataan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah ta'ala, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, inna hada ilman dinun fanzuru amman takhudun dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapakah kalian mengambil agama kalian. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Dan perkataan-perkataan para ulama yang banyak sekali yang menuturkan senada dengan ucapan seperti ini. Dan juga misalnya kita harus berhati-hati di dalam menukil ilmu, yakni sebagaimana nasihat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau menasihati, berhati-hatilah berkata dalam suatu permasalahan, berhati-hatilah berkata dalam suatu permasalahan di dalam agama ini yang engkau tidak memiliki pendahulunya. Sangat bermanfaat faedah ini. Dua perkataan emas ini sangat wajib untuk kita tanamkan di dalam diri kita, memotivasi diri kita bahwa selektif dalam duduk di majelis ilmu, benar-benar memilih. Dan kemudian kita juga amanah ilmiah dari para imam, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, berhati-hatilah berkata dalam suatu permasalahan yang engkau tidak memiliki pendahulunya. Kemudian asar juga dari Abdullah ibnu Mubarak, al-isnadu minad din, sanad itu bagian dari agama. Kalaulah tidak ada ilmu isnad, pasti siapapun bisa berkata apa yang dia kehendaki. Jadi apabila kita para kaum muslimin tidak memperhatikan nukilan referensi dari mana mengambilnya, maka niscaya seseorang akan berkata sesuai dengan kehendak hatinya. Nah, itu adalah nasihat-nasihat para salaf yang menyampaikan kepada kita, berwasiat kepada kita pentingnya selektif di dalam menuntut ilmu dan juga amanah ilmiah yang harus kita pikul. Kemudian yang terakhir adalah
nasihat untuk pribadi dan kita semuanya, bahwa kita menyadari bahwa kita adalah seorang hamba sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Artinya kita harus sadar betul bahwa kita adalah seorang hamba. Kemudian kewajiban seorang hamba adalah sebagaimana nasihat Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik, dan haknya seorang hamba apabila dirinya atau seorang hamba tidak mempersekutukannya, maka Allah tidak akan menyiksanya. Kemudian sadar diri kita sebagai seorang hamba, kita berkewajiban untuk beribadah kepada Allah, maka ibadah tersebut harus dipenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya adalah, syarat ibadah itu merupakan konsekuensi dari persaksian kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya apa? Artinya sebagaimana yang ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam menafsirkan surat Al-Mulk ayat 2, wallati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan beliau rahimahullah taala di dalam menafsirkan ayat yang mulia ini mengambil penafsiran Al-Imam Fudail bin Iyad, bahwasannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata beliau adalah amal yang baik itu adalah amal yang paling ikhlas niatnya dan shawab. Artinya tata cara pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dua syarat tersebut merupakan juga tuntutan atau konsekuensi dari seorang hamba yang telah bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagaimana korelasinya? Asyhadu alla ilaha illallah adalah konsekuensinya seorang hamba harus beribadah ikhlas lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersaksi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, seorang hamba berkonsekuensi untuk melakukan ibadah dengan niat ikhlas tersebut dengan tata cara yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja beberapa review daripada risalah yang berhasil dikumpulkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mengulang ilmu bagi diri pribadi, dan berharap taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan menambah ilmu dan bekal amal. Dan syukur alhamdulillah apabila bermanfaat bagi family Handetolan yang ada hubungan dengan rahim dengan pembaca di sini, dan syukur-syukur bermanfaat juga bagi para sahabat sekalian yang berkenan menyimaknya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pembacaan yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.